Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Keberadaan kami saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan dan semangat senantiasa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang saat ini sedang tawar hati karena kondisi fisik dan usia tua? Kita merasa tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Gigi mulai copot satu demi satu, keriput mulai muncul di wajah, rambut mulai memutih, dan sebagian rontok. Kekuatan fisik mulai tidak lagi seperti waktu muda. Semua orang mengalami hal yang sama setiap detiknya, yaitu bertambah usia. Dan dengan demikian tentunya semakin tua. Tapi kita perlu menyadari saudara bahwa bertambah tua bukanlah alasan untuk menjadi tidak bersemangat. Karena berbarengan dengan itu, sesungguhnya kasih karunia Tuhan memperkuat kita secara rohani dari hari ke hari. Tubuh jasmani semakin tua, tapi tubuh rohani kita semakin dibaharui menuju kesempurnaan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini tertulis, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Konteks ayat ini berbicara mengenai kondisi tantangan dan penderitaan yang dialami, khususnya dalam kehidupan iman dan pelayanan kepada Tuhan. Dan ini berhubungan dengan menurunnya kondisi fisik yang bisa membuat kita menjadi berkurang dalam semangat melayani Tuhan. Rasul Paulus mengalami berbagai situasi yang menyulitkan dalam hidupnya, yang secara lahir dan batin dapat melemahkannya. Berbagai penderitaan, pergumulan, bahaya, kesukaran, dan berbagai situasi sulit yang dialaminya sebenarnya bisa melemahkan bukan hanya tubuh fisiknya, tapi juga rohaninya. Namun di sini saudara kita memahami bagaimana karya Tuhan dalam kehidupannya memampukan dia untuk semakin bersemangat dalam melayani Tuhan dan menjalani kehidupan yang dikehendaki Tuhan baginya. Ia tidak menyerah, pantang mundur, dan selalu berkobar dalam kehidupan bersama Tuhan. Ayat ini saudara bukan kebetulan dituliskan, tapi oleh ilham Roh Kudus diperuntukkan bukan hanya bagi jemaat di Korintus, tapi bagi kita semua, orang-orang percaya yang hidup sekarang ini. Situasi kehidupan yang sulit, berbagai kesukaran dan pergumulan hendaknya tidak melemahkan semangat dan kekuatan rohani kita. Tubuh kita memang semakin hari semakin tua, semakin berkurang dalam hal kekuatan jasmani.
tapi Roh Kudus selalu membaharui saudara dan saya, menjadikan kita semakin kuat secara rohani, dan itu yang menyebabkan kita selalu dapat bersukacita dan bersemangat dalam menjalani hari-hari bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus kita bukanlah yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Dalam ayat 18 dari 2 Korintus 4 ini dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kemana fokus kita arahkan menentukan keadaan kita. Kalau fokus kita di dunia ini, maka kita akan kehilangan semangat. Sebab dunia ini akan lenyap. Tapi kalau fokus kita adalah Tuhan dan kekekalan, maka kita akan selalu kuat. Saudara yang terkasih, jangan tawar hati. Meskipun keadaan lahiriah kita merosot, tapi roh kita semakin kuat karena dibaharui Tuhan setiap hari. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami firman-Nya, dan semakin mengerti rencana-Nya. Kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk terus bersemangat setiap hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak tawar hati. Sekalipun kami melihat kondisi lahiriah kami menurun, tapi kami tidak mau tawar hati. Kami tidak mau berfokus kepada apa yang kelihatan, namun kami mau fokus kepada apa yang tidak kelihatan. Engkau menyediakan kepada kami kekuatan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk terus bersemangat, tidak putus asa, tetap bersukacita dan berpengharapan, tetap beriman dalam menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memampukan kami untuk melewati semua. Ajar kami ya Tuhan untuk terus memandang kepada-Mu, tidak memandang dunia ini, tidak berfokus kepada hal-hal dan perkara-perkara duniawi, tapi berfokus kepada-Mu ya Tuhan. Lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Semuanya akan lenyap, namun Engkau tinggal tetap. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus bersemangat dan bersukacita, menjalani setiap hari yang Tuhan anugerahkan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menerangi jalan hidup kami. Langkah-langkah kami tetap tidak melenceng dari kebenaran firman-Mu. Dan di dalam segala aktivitas kami hari ini, semuanya itu kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, pergumulan dan persoalan hidup, agar Tuhan Engkau menyembuhkan, memberikan pertolongan, kekuatan, jalan keluar, dan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang mengalami persoalan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami, memberikan kekuatan dan pertolongan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.